Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Satria dengan NIM 4342401072 dari kelas TMP 4 Spaki. Di video ini saya akan memaparkan materi minggu 1 sampai 6 pada mata kuliah keamanan prakerja. Kalau kita lihat realitas sistem modern sekarang, hampir semua aktivitas ini sudah bergantung pada software. Masalahnya semakin canggih dan kompleks sebuah sistem, maka semakin banyak juga celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya kesalahan yang sering terjadi adalah keamanan yang dianggap hanya sebagai tahap akhir. Ibaratnya seperti membangun rumah sampai selesai, lalu baru terpikir memasang gembok di pintu saat rumahnya sudah mau diserah terimakan. Dampaknya bisa cukup serius ketika keamanan baru terpikirkan di akhir. Untuk celah kecil saja sudah cukup untuk dimanfaatkan hacker. Akibatnya bisa berupa data bocor, sistem yang bisa digunakan, sampai kerugian finansial yang besar. Nah, dari sini muncul pendekatan yang disebut SSDLC atau Secure Software Development Lifecycle yang merupakan pendekatan terstruktur dan mengintegrasikan langkah-langkah keamanan ke dalam setiap tahap pengembangan operasional, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Kalau dilihat alurnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap requirement analysis, itu sudah mulai tanya data apa saja yang perlu dilindungi. Lalu di tahap desain, itu arsitektur sistem disusun supaya lebih tahan terhadap serangan. Terus masuk ke implementation atau pengembangan kodenya. Fokusnya bukan hanya membuat fiturnya berjalan, tapi juga memastikan kodenya ini tetap aman. Lalu di tahap testing, sistemnya diuji lagi dari sisi keamanannya. Yang terakhir yaitu di deployment dan maintenance. Keamanannya tetap dijaga karena ancaman bisa terus muncul. Nah, setelah tahu bahwa keamanan harus dibangun sejak awal lewat SDLC, pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang ingin diamankan? Karena kalau hanya bilang harus aman, itu masih terlalu luas. Dalam software ada beberapa prinsip dasar yang jadi acuan untuk menjaga sistemnya tetap terlindungi. Bayangkan software seperti sebuah gedung kantor. Pertama yang dibutuhkan adalah authentication. Ini seperti siapa yang mengecek siapa yang masuk, lalu dia memastikan orang tersebut benar identitasnya. Tapi setelah masuk, tidak semua orang bisa mengakses semua ruangan. Nah, disinilah authorization berperan. Jadi, meskipun sudah masuk gedung, tetap ada batasan akses ruangannya masing-masing. Selanjutnya, ada accounting. Ini seperti CCTV atau catatan log di gedungnya yang mencatat siapa yang melakukan apa dan kapan. Sehingga semuanya bisa ditelusuri jika terjadi sebuah masalah. Lalu ada non-regulation, jadi memastikan seseorang tidak bisa menyangkal tindakan yang sudah dilakukan. Karena semua aktivitas sudah terekam dengan jelas dan bisa dibuktikan. Dari sisi data ada confidentiality, yang artinya data ini hanya boleh diakses oleh orang yang berhak, supaya tidak bocor ke pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu ada integrity, yaitu memastikan datanya ini tetap asli dan tidak diubah tanpa izin selama prosesnya berjalan. Dan yang terakhir adalah availability. Ini sering terlupakan, padahal penting, yaitu memastikan sistemnya tetap bisa diakses saat dibutuhkan. Nah, setelah memahami 6 atribut keamanan yang tadi, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara menerapkannya secara nyata? Nah, disinilah Secure PLC berperan sebagai panduan dalam proses pengembangan software. Secara garis besar, ada tiga tujuan utama dari Secure PLC. Yang pertama itu melindungi data di semua kondisi, baik saat dikirim, disimpan, maupun diproses. Yang kedua yaitu membatasi attack surface, yaitu mengurangi akses yang tidak perlu, supaya peluang serangan ini makin kecil. Lalu yang ketiga, menjaga ketahanan sistemnya agar tetap stabil meskipun terjadi error atau cobaan serangan. Selama ini sering muncul juga anggapan bahwa keamanan itu cukup dipikirkan di akhir, misalnya saat testing atau setelah aplikasinya dirilis. Padahal kenyataannya kalau celah baru ditemukan di tahap produksi, biaya perbaikannya jadi jauh lebih besar dan risiko ini juga lebih tinggi gitu. Baik gambaran sederhananya, kita ambil contoh nih, fitur forgot password atau lupa password. Kalau tanpa security DLC, biasanya fiturnya ini hanya dibuat supaya berjalan saja. Misalnya, link reset password ini tidak dibatasi waktu dan bisa dipakai berkali-kali. Kalau link ini sampai bocor, akun pengguna bisa dengan mudah diambil alih. Sebaliknya, kalau dengan menggunakan security DLC, sejak awal kan sudah dipikirkan nih aspek keamanannya. Link reset password tadi diberi masa berlaku terbatas, hanya bisa dipakai sekali dan dikirim lewat koordinasi aman seperti HTTPS. Jadi kan dengan begitu resiko penyalahgunaannya bisa ditekan jauh lebih kecil. Oke, di tahap awal SSDLC, kebutuhan sistem kan harus ditentukan dengan jelas dan biasanya ini dibagi menjadi functional requirement dan non-functional requirement.
Functional requirement ini adalah fitur yang bisa langsung digunakan dan terlihat. Contohnya ini login, autentikasi dua faktor, reset password, dan catatan aktivitas pengguna atau log. Sedangkan non-functional requirement adalah aturan dan kualitas keamanannya. Misalnya, boxer ini minimal 8 karakter, terus auto logout saat tidak aktif, terus ada enkripsi data, dan pembatasan percobaan login. Ada juga dua istilah yang mirip, yaitu secure functional requirement, yaitu fungsi yang sejak awal sudah dirancangkan, dan functional security requirement, yaitu fitur keamanannya, keamanan tambahan untuk melindungi sistem. Nah, setelah memahami fitur dan aturan main system, sekarang saatnya melihat bagaimana fitur itu bekerja di dunia nyata. Jadi di tahap ini, sebuah fiturnya ini dilihat dari dua sisi, sisi normal dan sisi penyalahgunaan. Nah, yang pertama kan adalah use case. Jadi use case ini adalah skenario normal atau kondisi ideal saat sistemnya digunakan. Misalnya, pengguna login dengan username dan password yang benar, lalu berhasil masuk ke sistem dengan lancar. Nah, ini kan adalah alur yang memang diharapkan terjadi. Tapi selain itu ada juga use case, yaitu cara bagaimana sistem ini bisa disalahgunakan. Nah, disinilah kita melihat dari sudut pandang penyerang. Misalnya, eh, mencoba brute force untuk mengubah password, atau melakukan SQL injection untuk merusak atau mengambil alih sistemnya. Intinya gini, eh, ngomong sistem yang lama kan bukan hanya memastikan penggunanya ini sah, bisa masuk, tapi juga memikirkan bagaimana sistemnya ini bisa diserang. Jadi kan dengan memahami use case sejak awal kan kita bisa membuka sistem dari berbagai celah gitu. Nah, setelah memahami use case dan misuse case, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau use case ini benar-benar terjadi di sistem. Bayangkan ada aplikasi login yang awalnya normal, tapi kemudian ada hacker yang mencoba brute force, yaitu menebak password dengan mencoba ribuan kombinasi secara otomatis. Karena sistemnya tidak membatasi percobaan login, akhirnya password ini berhasil ditebak dan akunnya berhasil diakses secara ilegal. Kalau sudah begitu kan dampaknya pasti bisa serius nih. Nah, data pengguna bisa dicuri jadi kebocoran data, bahkan akunnya bisa disalahgunakan untuk tindakan yang berbahaya. Jadi ada beberapa cara untuk mengelola risiko yang seperti ini. Yang pertama itu avoid, yaitu menghindari risiko dengan menonaktifkan fitur yang terlalu berbahaya. Yang kedua itu mitigate, yaitu mengurangi risiko dengan proteksi seperti pembatasan login, CAPTCHA, atau validasi input. Yang ketiga yaitu transfer, yaitu menyerahkan keamanannya ke pihak ketiga seperti Google Login. Yang keempat yaitu accept, yaitu menerima risiko kecil dengan tetap melakukan monitoring. Nah, setelah memahami cara mengelola risikonya, muncul nih pertanyaan, bagaimana supaya risiko ini tidak terus muncul? Jawabannya adalah dengan security by design. Jadi security by design ini adalah pendekatan yang menempatkan keamanannya sejak awal proses pengembangannya. Jadi bukan tambahan di akhir, tapi sudah menjadi bagian dari desain sistem itu sendiri. Tahap desain ini penting karena disinilah arsitektur dan struktur sistemnya ditentukan. Kalau salah dari awal, dampaknya ini bisa terbawa ke seluruh sistem. Untuk dalam praktiknya sendiri ada beberapa hal utama, yaitu memetakan bagian sistem yang rawan diserang, lalu menganalisis resiko dan menerapkan pola desain yang sudah terbukti aman. Jadi proses ini berjalan dari perancangan sampai pemantauan sistemnya. Contohnya pada sistem login, jika tidak dirancang dengan keamanan sejak awal, sistemnya ini akan mudah diserang brute force. Dan baru ditambahkan pengamanan setelah jadi, prosesnya pasti jauh jauh lebih sulit dan mahal. Kalau keamanan sudah jadi bagian dari desain, pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkannya? Nah, jawabannya ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama itu less privilege, yang berarti aksesnya ini diberikan sepenuhnya saja. Nah, yang kedua ini defense embed, yang berarti keamanannya dibuat berlapis. Zero trust, yang berarti tidak langsung percaya tanpa verifikasi. Ya, dan security in the open, berarti keamanannya berasal dari desain yang kuat, jadi bukan rahasia. Dan shift left security, yang berarti keamanannya dimulai sejak tahap paling awal. Untuk shift left ini penting karena keamanannya sudah dipikirkan sejak perencanaan, bahkan sebelum coding. Tujuannya supaya risiko ini bisa dicegah lebih awal dan tidak malah diperbaiki dia. Setelah memahami shift left security kan pertanyaannya adalah ancaman apa yang harus diantisipasi saat mendesain sistemnya. Untuk itu kita menggunakan metode STRIDE sebagai panduannya. Jadi STRIDE ini membantu kita memetakan jenis ancaman terhadap sistemnya. Yang pertama itu yaitu spoofing.
yang ketika seseorang menyamar sebagai pengguna sah untuk bisa masuk ke sistemnya secara ilegal. Lalu ada tempering, yaitu saat data diubah atau dimanipulasi sehingga tidak lagi asli. Ya, dan yang berikutnya itu reputation, ketika seseorang melakukan aksi tapi bisa menyangkalnya karena tidak ada bukti atau jejak aktivitas yang jelas. Dan ada information disclosure, yaitu kebocoran data ke pihak yang tidak seharusnya. Lalu ada denial of service, yaitu serangan yang membuat sistemnya ini menjadi tidak bisa digunakan. Dan ada elevation of privilege, yaitu ketika penggunanya mendapatkan hak akses lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi dengan slide ini saya desain sistem kita sudah punya daftar ancaman yang jelas, sehingga setiap bagian keamanannya sudah bisa dipikirkan sejak awal. Nah, setelah memahami stride, sekarang masuk ke realita di lapangannya. Kenapa ancaman ini bisa berhasil masuk ke sistem? Biasanya ini karena adanya vulnerability atau kerentanannya. Kerentanan ini kan bisa dibayangkan seperti celah di dinding benteng yang tidak disadari saat pembangunan. Nah, celah ini bisa muncul dari kesalahan desain atau kesalahan kecil saat menulis kodenya dan bisa berdampak besar juga, mulai dari akses ilegal, perubahan data, sampai sistemnya gagal berfungsi. Untuk mencegahnya kita menggunakan praktik secure coding. Salah satunya mengikuti standar IS-ERT yang tujuannya adalah mencegah kerentanan sejak awal saat kodenya ini ditulis. Beberapa prinsip dasarnya antara lain yaitu selalu validasi input dan pengguna, lalu menerapkan list privilege, menggunakan dependency indent, dan menjaga desainnya ini sederhana agar tidak mudah menimbulkan celah tersembunyi gitu. Nah, setelah kita tahu cara menulis kode yang aman dengan standar CERT, ada satu hal yang penting yaitu secure environment yang merupakan cara mengamankan seluruh ekosistem pengembangannya, mulai dari perangkat, server, sampai tempat penyimpanan kodenya ini, supaya tidak bisa diakses atau diubah sembarangan. Caranya yaitu dengan membatasi akses pengguna, menggunakan version control untuk melacak perubahan, dan menerapkan kode checking agar kode tetap asli serta mengamankan akses perangkat dan server. Mungkin muncul pertanyaan, apa iya dampak MTF separah itu? Biar lebih kebayang, pada mini case berikut, ada tim yang lagi bikin aplikasi, tapi karena dikejar deadline, mereka mulai mengabaikan secure coding dan keamanan lingkungan kerjanya. Akibatnya, repositori kode mereka terbuka tanpa batasan akses. Dan input dari penggunanya juga tidak divalidasi dengan benar. Nah, dari situ masalah mulai muncul. Penyerangan bisa masuk ke repositori, mempelajari kodenya, menemukan celah, lalu mengeksploitasi sistemnya. Ujung-ujungnya kan data pengguna kan bisa bocor, sistemnya jadi terganggu dan kepercayaan pengguna bisa hilang. Jadi yang paling penting keamanan harus ikut jalan dari awal proses. Jadi bukan muncul belakangan gitu. Nah, untuk kesimpulannya melihat kasus kebocoran data tadi, kita jadi semakin sadar bahwa keamanan ini bukan sekedar fitur tambahan, tapi sebuah keharusan. Dari situ ada satu hal penting yang bisa kita tarik, yaitu keamanan ini tidak bisa ditambahkan di akhir. Jadi keamanan ini harus sudah ada sejak awal dan menyatu di seluruh proses pengembangannya, mulai dari secure SDLC yang sebagai kerangka utama yang memastikan keamanan ini ada setiap tahap. Lalu security requirement untuk menentukan kebutuhan keamanannya sejak awal. Setelah itu security by design, yaitu merancang sistem dengan mempertimbangkan keamanan sejak awal. Dan terakhir yaitu secure development, yaitu penerapan coding yang aman serta lingkungan pengembangan yang terkontrol. Oke, sekian pemaparan materi dari minggu 1 sampai minggu 6 pada mata kuliah keamanan perangkat lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.